Saya akhirnya berhenti beli skincare berlebihan. 4 langkah menuju minimalis beauty. Sebelum lanjut lagi, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, share, dan like ya. Makasih. Dan kita lanjut sekarang. Halo Bunda semua, semoga semuanya sehat selalu ya. Halo Bu Ibu semua, coba deh cek meja rias masing-masing. Apakah isinya sudah mirip etalase toko kosmetik yang mau bangkrut karena saking penuhnya? Kita semua pasti merasa kalau tren perawatan wajah zaman sekarang itu cepat sekali berubah. Hari ini disuruh pakai bahan ini, besok sudah muncul lagi istilah baru yang bikin kita merasa ketinggalan kalau tidak beli. Fenomena ini sering disebut sebagai kelelahan produk kecantikan. Sebuah kondisi di mana kita merasa tertekan secara mental dan finansial karena harus mengikuti standar kulit glowing yang tidak ada habisnya. Menurut sebuah ulasan gaya hidup minimalis, menyederhanakan rutinitas kecantikan sebenarnya bukan cuma soal hemat uang, tapi soal memberi napas buat kulit dan mental kita agar tidak terus-terusan merasa kurang. Penting sekali buat kita bahas ini sekarang, karena jujur saja, dompet dan wajah kita butuh istirahat dari gempuran paket promo tanggal kembar yang kadang tidak masuk akal itu. Dulu saya pikir semakin banyak lapisan produk yang menempel di muka, maka kecantikan saya akan semakin paripurna, layaknya bidadari turun mandi. Tapi nightennya, wajah saya malah protes karena terlalu banyak bahan kimia yang saling bertabrakan. Persis seperti antrean pasar murah yang ramai karena rebutan produk. Langkah pertama yang saya ambil untuk berhenti dari kegilaan ini adalah dengan melakukan audit meja rias secara besar-besaran tanpa rasa kasihan. Saya pilah mana produk yang benar-benar memberikan efek nyata dan mana yang cuma saya beli karena keracunan. Video ulasan di media sosial yang lewat di beranda. Contohnya, saya punya 5 jenis pelembab yang fungsinya hampir sama semua, hanya beda merek dan beda kemasan yang lucu saja di mata saya saat sedang lapar mata. Langkah kedua yang paling terasa dampaknya adalah kembali ke perawatan dasar yang terdiri dari pembersih, pelembab, dan pelindung matahari saja. Saya tersadar bahwa kulit kita itu sebenarnya pintar merawat dirinya sendiri, asalkan tidak kita ganggu dengan 10 langkah. Perawatan yang bikin pusing kepala. Bayangkan saja kalau kita makan nasi Padang, bakso, soto, dan pizza dalam satu waktu. Pasti perut kita mulas dan protes habis-habisan karena bingung mau memproses yang mana dulu. Begitu juga dengan kulit wajah. Dia butuh ketenangan dan konsistensi. Bukan kejutan produk baru setiap minggu yang hanya bikin lapisan pelindung kulit kita jadi tipis dan sensitif. Fokus pada kebutuhan dasar ini membuat saya lebih tenang saat bercermin karena tidak perlu mengingat. Urutan pakai yang panjangnya mengalahkan antrean bayar listrik. Langkah ketiga yang tidak kalah penting adalah berhenti membandingkan kulit kita dengan filter cantik yang ada di layar ponsel pintar. Seringkali kita merasa produk kecantikan kita gagal. Padahal masalahnya ada pada ekspektasi kita yang ingin punya kulit selicin, porselen, tanpa pori-pori sama sekali. Padahal sebagai ibu-ibu yang setiap hari bergelut dengan asap dapur dan jemuran, punya pori-pori itu adalah hal yang sangat manusiawi dan normal sekali. Saya mulai belajar untuk mencintai tekstur asli wajah saya, tanpa harus menutupinya dengan berliter-liter cairan kimia yang harganya setara dengan biaya sekolah anak 1 semester. Kalau kita terus mengejar standar kecantikan digital, sampai kapanpun kita tidak akan pernah merasa cukup dan akan terus membeli botol-botol baru yang ujung-ujungnya hanya berakhir kedaluarsa. Langkah terakhir yang saya terapkan adalah menerapkan aturan satu masuk, satu keluar untuk setiap produk yang saya miliki sekarang. Artinya saya baru boleh beli pembersih muka baru kalau botol yang lama sudah benar-benar habis dan dikocok sampai tetes terakhir. Aturan ini sangat ampuh
buat mengerem keinginan belanja saat melihat ada tulisan diskon besar-besaran di pusat perbelanjaan atau toko daring favorit kita. Misalnya kalau saya melihat ada serum baru yang katanya bisa bikin muka kinclong dalam semalam, saya akan ingat bahwa di laci masih ada 2 botol yang belum dibuka sama sekali. Disiplin diri ini bukan cuma soal hemat, tapi juga soal tanggung jawab kita terhadap tumpukan sampah plastik yang kita hasilkan dari hobi belanja produk kecantikan tersebut. Kalau dipikir-pikir lagi, kadang kita ini memang agak ajaib. Kita bisa lebih percaya kata orang asing di internet yang bahkan nggak tahu nama kita, jenis kulit kita, atau keseharian kita dibandingkan sinyal yang dikirimkan oleh kulit kita sendiri. Padahal kulit itu ngomong setiap hari. Lewat rasa perih, lewat beruntusan kecil, lewat kusam yang tiba-tiba muncul, atau malah lewat kondisi yang sebenarnya sudah baik-baik saja. Tapi tetap saja, begitu ada yang bilang, ini cocok buat semua orang, kita langsung goyah, seolah pengalaman kulit kita sendiri kalah sahih dibanding testimoni 15 detik di layar. Kita sering terjebak dalam pemikiran bahwa kebahagiaan itu ada di dalam kemasan kosmetik mahal. Padahal kebahagiaan sejati itu saat kita bisa tidur nyenyak tanpa beban tagihan kartu kredit yang membengkak. Melakukan minimalism kecantikan ini mengajarkan saya untuk lebih menghargai apa yang sudah ada dan tidak melulu mencari kekurangan diri sendiri setiap kali melihat cermin. Memang tidak mudah untuk berubah, apalagi kalau melihat tetangga sebelah tampak lebih glowing dengan perawatan sultan yang harganya selangit. Tapi percayalah bahwa kulit yang sehat dan hati yang tenang itu jauh lebih berharga daripada koleksi kosmetik yang hanya jadi pajangan berdebu di rumah. Mari kita mulai sedikit demi sedikit untuk mengurangi ketergantungan kita pada janji-janji manis iklan yang seringkali terlalu berlebihan itu. Kita harus sadar bahwa kecantikan seorang ibu itu terpancar dari cara dia merawat dirinya dengan penuh kesadaran dan rasa syukur yang tulus. Tidak ada salahnya tampil cantik, tapi jangan sampai upaya menjadi cantik itu malah membuat kita kehilangan jati diri dan ketenangan hidup sehari-hari. Semoga langkah kecil menuju kecantikan minimalis ini bisa membuat kita semua menjadi pribadi yang lebih percaya diri dan lebih bijak dalam mengatur keuangan keluarga. Tetaplah bersemangat dalam merawat diri, karena kulit yang sehat adalah bonus dari gaya hidup yang teratur dan pikiran yang selalu positif setiap harinya. Apakah Bu Ibu tertarik untuk mulai merapikan meja rias dan menyederhanakan rutinitas kecantikan mulai besok pagi? Terima kasih sudah menemani curhat dan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di episode video berikutnya. Salam semangat, Bunda semua!